Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Alisana Sinukorapun, dalam podcast Tiga Suara dengan narasumber saya, Malika Nur Aisyah Subiakto. Dalam series Hindari, Cegah, dan Luruskan dengan tema dakwah anti prostitusi. Nah, dalam kesempatan kali ini sebenarnya kita di sini mau membahas seputar perzinaan, pergaulan bebas, dan prostitusi. Sebelumnya, apa kabar Malika? Alhamdulillah aku baik. Kalau gimana Lisa sendiri nih kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik. Nah, untuk pembahasan pertama kita ini membahas soal perzinaan dulu ya. Iya, perzinaan. Nah, perzinaan itu apa ya Malika? Kalau secara umum ya, perzinaan itu adalah kegiatan yang di luar pernikahan sah gitu. Nah, untuk perzinaan sendiri itu enggak cuman soal pacaran nih teman-teman, tapi perzinaan itu biasanya ada zina mata. Itu biasanya kayak kita melihat terlalu intens nih ke lawan jenis. Nah, kalau untuk zina telinga itu biasanya kita mendengarkan dengan sengaja yang mengandung syahwat. Nah, untuk zina lisan itu biasanya ketika kita mengucapkan kata-kata yang mengandung syahwat juga. Karena sebenarnya zina itu ada banyak macamnya nih. Nah, mungkin ada surat yang bisa menjelaskan tentang larangan zina. Nah, untuk surat yang membahas tentang larangan zina itu ada di salah satu surat itu Al-Isra ayat 32 yang bunyinya wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa asa sabila. Yang artinya janganlah kamu mendekati zina karena itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Iya. Karena zina itu emang bukan hal yang bisa kita normalisasikan. Iya, benar banget. Nah, mungkin ada hukuman bagi para pezina gitu. Nah, kalau untuk hukuman pezina itu ada di salah satu surah nih. Iya. Di surah An-Nur ayat 2 yang dimana itu mengatakan bahwa hukuman untuk para pezina itu adalah 100 kali hukuman cambuk di depan orang-orang yang beriman. Karena emang ada di kasus di Aceh gitu yang sempat tenar kemarin. Iya, yang udah kasus lama itu yang sempat booming, trending kan. Iya, di sosial media. Karena perzinaan kan itu sebelum nikah. Iya, karena emang bukan hal yang tabu, bukan hal yang kita normalisasikan. Iya, hal yang tabu. Nah, karena perzinaan ini menyangkut beberapa hal nih ya. Nah, pergaulan bebas dan prostitusi itu termasuk perzinaan juga, Mal. Nah, kalau untuk prostitusi dan pergaulan bebas itu adalah dua hal yang saling berkaitan gitu. Iya, berkaitan. Karena emang dua-duanya perzinaan juga. Iya, karena ketika seseorang itu terjerumus ke dalam pergaulan bebas, ada potensi dia terjerumus juga ke prostitusi yang memang itu kan perzinaan ya. Jadi gitu. Kalau prostitusi sendiri nih apa gitu? Mungkin bisa dijelasin secara rinci, bukan rinci sebenarnya, ke arah yang lebih tepat gitu. Nah, kalau untuk prostitusi sendiri itu kegiatan yang memang menjerumus ke arah-arah hal-hal yang seksual gitu. Iya. Karena emang kadang prostitusi itu udah jadi hal yang mungkin agak biasa di kalangan kita ya. Ya, banyak sih yang memang menormalisasikan hal itu, padahal itu adalah hal yang seharusnya nggak dinormalisasikan ya. Iya. Sebenarnya apa sih faktor-faktor seseorang bisa masuk ke dalam prostitusi atau pergaulan bebas gitu? Nah, kalau sebenarnya untuk faktor-faktor kayak gitu itu banyak ya harusnya teman-teman. Banyak banget. Cuman menurut aku ada 3 faktor utama nih. Yang pertama itu adalah faktor diri sendiri, dimana ketika diri sendiri itu kurang bisa mengendalikan, kontrol dirinya kurang. Terus juga pemahaman moral dan agamanya itu kurang. Untuk faktor yang kedua itu menurut aku adalah faktor lingkungan, dimana ketika lingkungan keluarga itu tuh mungkin kurang harmonis dan banyak mengalami hal-hal yang kurang enak gitu di KDRT gitu ya? Iya, KDRT atau mungkin dia yang memang jadi korban kekerasan gitu. Nah, untuk di lingkungan masyarakat itu biasanya memang di sekitaran seseorang itu menormalisasikan hal itu.
normalisasikan hal itu karena emang masyarakat di situ tuh emang udah rada biasa gitu yang lihat hal seperti itu. Iya, jadi ketika masyarakat di sekitar itu sudah menganggap hal itu normal, jadinya ya dia, oh ya ini berarti emang aku nggak apa-apa Iya. kalau kayak gini, kayak gitu. Karena emang yang kayak gitu tuh sekarang ngeri banget. Iya, karena memang menurut aku lagi marak-maraknya apalagi di kota besar kan. Iya. Karena di sekitar kita aja emang udah ada gitu. Di sekitar kita udah banyak kan. Iya. Karena apa ya? Mungkin hal tersebut tuh kayak udah karena jadi faktor ekonomi tadi yang Malika jelasin. Karena emang seseorang itu benar-benar lagi butuh sampai akhirnya dia milih cara yang lebih instan gitu ya. Iya, karena faktor ekonomi itu sangat menekan kan. Menurut aku memang kalau ekonominya itu kurang, pasti sangat-sangat berpengaruh ke psikologisnya. Karena emang cara yang instan itu ya ke prostitusi itu tadi. Iya, benar, karena memang cepat kan. Iya, cepat. Cuman ya caranya yang salah aja. Iya, caranya salah. Karena ada banyak hal yang kayak gitu emang udah marak di sekitar kita. Mungkin ada solusi yang bisa Malika jelasin? Kalau menurut aku, solusi yang bisa membuat kita terhindar ya dalam hal-hal negatif kayak gitu adalah, pertama itu adalah pengendalian diri dan memahami moral dan agama. Jadi ketika kita udah paham nih moral yang baik dan ajaran agama kita kan nggak mungkin kan mengajarkan hal-hal negatif seperti itu. Jadinya ketika udah sangat paham pasti sangat jadi sangat berpengaruh ke diri kita sendiri. Jadinya hal-halnya tuh kita selalu menjaga perilaku kita, tingkah laku kita kayak gitu. Karena sebenarnya kita harus mengontrol diri kita sendiri agar kita nggak bisa masuk ke dalam hal-hal tersebut. Iya, benar. Dan pemahaman moral dan agama itu emang benar-benar hal yang harus kita tanamkan sejak kecil ya. Iya, benar. Meskipun masyarakat kita tuh kadang kayak udah menormalisasikan kita sebagai anak-anak, ya bukan anak-anak sih sebenarnya, sebagai kalangan dewasa yang udah tahu itu salah, kita harus kayak mencegah hal-hal itu. Iya, mencegah hal itu. Dan kayak ketika ada hal seperti itu di sekitar kita, bisa mungkin memang kita bisa menegur, tapi kita bisa lebih respect juga. Karena gimana pun itu kan hak manusia masing-masing. Tapi sebenarnya kayak gitu tuh kita bisa lebih kayak aware gitu ya. Iya, lebih aware harus kayak gitu. Karena lingkungan kan. Iya. Jadi kita harus lebih selektif lah ketika kita berteman dengan siapapun, ya walaupun dengan siapapun tapi siapapun yang baik gitu. Yang jadi karena circle itu juga bisa berpengaruh ya. Iya, Iya. Mungkin ini aja yang bisa kita bahas dalam podcast 3 Suara. Malika, terima kasih atas masukan-masukannya. Iya. Sangat memberi kita pelajaran dan ilmu. Ya. Agak grogi. Ya, nggak apa-apa. Mungkin ini aja yang bisa kita bahas. Saya Alisa Nasini sebagai host dan narasumber saya Malika Nur Aisa Subiakto. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.